Pada tahun 1041 atau 963 Masehi, Raja Airlangga sebagai raja dari Kerajaan Mataram kuno terpaksa memerintahkan kerajaannya untuk dibagi menjadi dua. Pembagian ini dilakukan oleh Brahmana sakti bernama Mpu Barada. Kedua kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Jenggala dan Kediri. Dari sanalah sejarah Kerajaan Kediri dimulai. Tuanku, ada apa kamu memanggil aku? Ratu, setelah bertahun-tahun aku memimpin kerajaan ini. Apakah aku telah berjasa bagi rakyat dan para leluhurku? Tentu Tuan, rakyat kita hidup rukun sejahtera. Tanah kerajaan kita luas dan damai. Tentu saja engkau telah berjasa bagi leluhur dan rakyat kita. Jika kalau itu benar, aku akan mewariskan kata ini pada putri kita, Sanggarama Wijaya Tunggari. Kenapa Tuan? Kau hendak pergi kemana? Kenapa engkau secepat ini memberikan katamu kepada Sanggarama Wijaya? Aku bertapa, orang-orang akan mengganggu Resi Getari. Tidak Ayahanda, aku tidak mau mewarisi tahtamu. Wijaya Tunggal Dewi, mengapa engkau menguping pembicaraan kami? Maafkan aku Ibunda, aku tak sengaja mendengar namaku disebut. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Mengapa engkau menata ini? Maafkan aku Ayahanda, aku juga ingin menjadi petapa sepertimu. Nanti aku akan mengubah namaku menjadi Resi Giri Putri. Lalu, siapa yang akan mewarisi tahta ini? Mereka sudah putra dari sihirku. Agilkan dua sihirku. Enggi Prabu, kalau menurut Satria. Entahlah, aku merasa tahta itu tak pantas untukku. Ada sesuatu juga yang mendorongku untuk menjadi petapa sejak dari dahulu. Biarkan kedua adikku yang mewarisi tahta kerajaan. Sebentar lagi, aku akan meninggalkan kerajaan ini. Cepat itu aku akan merindukan kalian. Ada apa yang boleh menyatukan di sini? Sama seperti profesorku, aku yang mewarisi tahta. Kemana kiranya kamu hendak pergi yang mulia? Aku yang bertapa, orang mengaku Resi Getari. Lalu, jika engkau ingin mewariskan tahtamu, maka engkau mengambil kami yang mulia, bukan putrimu sendiri. Sanggarama Wijaya Tunggal Dewi. Aku sudah membahaskan ini padanya, tapi dia ingin menjadi pengantin tahta ini. Ini yang pertama seperti itu. Dia pun hendak ingin menjadi petapa. Dan dipanggil Resi Giri Putri. Lalu, siapakah yang akan mewariskan tahta ini? Kedua putra, Bapak dan sama Wijaya. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan memiliki dua raja yang mulia? Sekalipun ini merupakan sebuah kerajaan yang sangat besar. Benar yang mulia, kami tidak ingin adanya perang saudara di dalam kerajaan ini, seperti yang telah diajarkan oleh leluhur kami. Panggil kamu Barada. Iya. Hamba yang mulia, aku hendak memberimu tugas. Apakah kau sanggup di kerajaanku agar kedua putraku tidak berperang? Tentu yang mulia, dengan segenap kekuatanku akan kulaksanakan. Maka Airlangga pun memerintahkan Mpu Barada untuk membagi dua kerajaan, agar kedua putranya, yaitu putra sulungnya Mapanji Garasakan sebagai raja di Kerajaan Jenggala, dan putra bungsunya Samarawijaya sebagai raja di Kerajaan Kediri, tidak berperang merebutkan tahta. Kedua kerajaan itu dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Jenggala berada di ibu kota lama yaitu Kahuripan, sedangkan Kediri beribu kota di Daha. Namun, kedua kerajaan tetap merasa berhak atas seluruh tahta Airlangga, sehingga perang saudara pun tak dapat terelakkan.
Cepat itu, kita terakhir dari seorang selir dan kita berhak atas tahta itu. Sekarang kita akan menunjukkan siapa yang paling berhak atas tahta Ayahanda. Tidak ada artinya bagiku. Aku buktikan. Rakyatku berjuang demiku. Prajurit serang! Perang antara Mapanji Garasakan dan Samarawijaya dimenangkan oleh Mapanji Garasakan. Setelah itu, kerajaan Jenggala berada di atas Kediri. Banyak hasil bumi dari kerajaan Kediri mengalir ke kerajaan Jenggala. Jayabaya, raja ketiga kerajaan Kediri, berniat menyerang Jenggala demi kemakmuran rakyat dan kerajaannya. Jayabaya berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala, dan kemakmuran rakyat kembali seutuhnya. Mereka sudah tidak takut lagi dengan kerajaan Jenggala dan memuja Raja Jayabaya. Raja Jayabaya sangat dipuja rakyatnya. Rakyatnya yang makmur, kekuatan kerajaan yang tak tertandingi, membuat kerajaan Kediri berada di masa keemasannya. Di lain masa, Raja Kameswara dari kerajaan Kediri sedang berjalan-jalan di taman bersama para prajuritnya. Di saat yang sama, Sri Kirana dari kerajaan Jenggala berjalan di taman bersama dayang-dayangnya. Tatapan mereka pun bertemu, dan disinilah mereka mulai jatuh cinta. Prajurit, siapakah wanita itu? Apakah maksudnya putri yang bersama dua dayang itu, tuanku? Itu adalah putri Jenggala, tuanku. Putri Sri Kirana. Jenggala, kerajaan saudara kita. Benar, tuanku. Aku akan menghampirinya. Kau berjaga saja di sini. Baik, tuanku. Kanjeng Putri sepertinya adalah orang yang hendak mendatangi. Benarkah? Siapa dia? Dia adalah Pangeran Kameswara dari kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri? Sayang sekali. Apakah Anda bermasalah bila aku berasal dari kerajaan? Putri, kami mundur sakitnya. Tunggu. Jadi kau berusaha untuk menghindari aku? Itu maksudku. Kau tidak keberatan untuk berjalan bersama aku? Apakah baik-baik saja kau tidak apa-apa? Aku tidak pernah mendengar ada peraturan yang melarang pangeran dan putri untuk berjalan bersama. Kalau ada pun aku belum pernah mendengar. Baiklah. Akhirnya mereka berjalan-jalan di taman itu, dan mereka pun saling jatuh cinta. Setiap harinya, mereka semakin dekat, dan hingga tiba akhirnya Kameswara memberanikan diri untuk meminang Kirana. Pesta pernikahan pun diselenggarakan di kerajaan Kediri.
Sejak saat itu kerajaan Jenggala dan Kediri pun bersatu. Kisah akhir sejarah kerajaan Kediri adalah dalam pemerintahan Raja Kertajaya. Di saat pemerintahannya, kerajaan Kediri mengalami kemunduran karena ia bermaksud mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Maka dari itu kaum Brahmana yang mulai tidak tahan dengan sikap Kertajaya meminta bantuan kepada Ken Arok sebagai penguasa Tumapel yang kuat untuk menyerang Kediri. Woi, aku mulai tak tahan dengan sikap raja kita. Ya benar, ia mulai mengurangi hak-hak kaum kita. Ya maka itu kita harus berontak, atau enggak nanti kita yang malah dipandang hina oleh rakyat kita. Itu buruk. Apakah kita akan melawan pasukan kerajaan kita sendiri? Tapi itu mana mungkin? Kita nggak mungkin lah. Itu sama aja dengan bunuh diri. Oh, ada satu cara. Tidak buruk. Lalu kedua Brahmana itu pun pergi ke Tumapel untuk bertemu dengan Ken Arok dan meminta bantuannya dalam serangan pemberontakan kaum Brahmana ke Kediri. Menyerang Kediri? Ya benar, kami sudah tidak tahan dengan perilaku raja kami. Iya, kami yakin dengan bantuan Anda kami dapat mengalahkan Kertajaya. Apa yang kudapat dengan membantu mereka? Aku tak akan mau bekerja hanya sebagai pion. Harus ada sesuatu yang dapat kumanfaatkan di sini, seperti mengalahkan Kertajaya dan menjadi raja yang baru. Benar juga, tak ada salahnya aku membantu mereka. Baiklah, aku akan membantu kaummu. Dan aku akan persiapkan pasukanku. Dan dalam waktu dekat, kita akan menyerang. Malam itu juga Ken Arok membuat strategi dan menyiapkan pasukan, dibantu oleh para Brahmana. Di lain tempat di Kediri, Raja Kertajaya mendapat laporan bahwa para Brahmana hendak menyerang kerajaan dengan dibantu oleh Ken Arok. Maka Raja Kertajaya pun membuat pasukan untuk menyerang balik pasukan Brahmana dan Ken Arok. Jadi, dikaulah sang Prabu Kertajaya dari Kediri yang disebut sebagai raja yang keji. Kaulah yang sepantasnya disebut keji. Kau telah membunuh orang yang berjasa bagimu hanya untuk mendapatkan seorang wanita. Hal itu tidak pantas disebutkan di sini. Kau tidak punya urusan dengan hal itu. Begitu juga dengan kau, selalu mengurusi kerajaanku. Kekuasaanmu pun berada di bawahku. Apakah itu benar? Sang Prabu Kertajaya, kau tidak perlu mengkosong. Dari sini kita akan lihat siapa yang menguasai siapa. Ji, kaulah yang telah memulai pembicaraan sia-sia ini. Mari kita mulai. Pasukan Kediri berhasil dikalahkan. Ken Arok membangun kerajaan Singasari dan kerajaan Kediri pun berakhir sudah. Udah lah ya. Mati kalian! Mati! 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 Turun berau gue Aja! Kita video. Bel. Gue dapat poker face. Mati.
rajaku, engkau hendak pergi kemana? Aduh, kamu ngomong aja. Satu A, take 2, action. Scene 1, take 3, action. Jadi, kaulah sang Prabu Kertajaya dari Kediri yang disebut-sebut sebagai raja yang keji. Prabu Kertajaya dari Kediri yang disebut-sebut sebagai raja yang keji. Sepatutnya kaulah yang raja yang keji. Kau membunuh seseorang yang berjasa bagimu hanya demi mendapatkan seorang wanita. Hal itu tidak sepantasnya kau sebut di sini. Kau tidak punya urusan dengan hantu. Itu juga dengan sutradara tolong jangan menghalangi. Tapi ketahu Marah kaliannya gimana? Gua kamu dengerin dah. Caca. Atasnya gitu kan? Lu jangan shoot 1, 2, 3, scene 3, take 1.